Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Baiklah, kita bertemu kembali pada materi hari ini, yaitu masih lanjutan tentang logika matematika. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai proposisi atau pernyataan. Nah, pernyataan yang benar dikatakan mempunyai nilai kebenaran atau dilambangkan dengan huruf B atau benar. Nah, sedangkan pernyataan yang salah dikatakan mempunyai nilai kebenaran S atau salah. Jadi kalau B itu melambangkan benar, kalau S itu melambangkan salah. Nah, dengan catatan, nilai kebenaran suatu pernyataan itu kadang-kadang ditulis dengan lambang atau angka 1 untuk benar dan 0 untuk salah. Nah, angka 1 ekuivalen dengan nilai kebenaran B tadi ya. Kemudian angka 0 ekuivalen dengan nilai kebenaran S. Nah, lambang-lambang untuk nilai kebenaran 1 dan 0 ini biasanya digunakan untuk menganalisis suatu jaringan listrik. Jadi kalau di rangkaian listrik kita melihat ada tanda atau lambang 1 atau 0, itu sudah bisa kita maksudkan adalah biasanya 1 itu untuk menyala, 0 itu untuk mati. Sama juga dengan misalnya 1 untuk benar, 0 untuk salah. Sama juga halnya dengan 1 untuk mati, 1 untuk hidup maksudnya, dan 0 untuk aliran listrik yang mati. Nah, kemudian kebenaran suatu pernyataan itu dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama adalah kebenaran faktual, yaitu kesesuaian antara isi pernyataan dan fakta sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah kebenaran logis, yaitu kesesuaian antara aturan logika. Nah, dalam ilmu pengetahuan ini kita selalu berbicara yang mengenai objek-objek yang terbatas, tidak mengenai segala sesuatu. Nah, dari keseluruhan objek-objek yang terbatas ini yang menjadi bahan pembicaraan yang sedang kita hadapi disebut dengan semesta pembicaraan atau semesta saja atau dilambangkan dengan huruf S. Nah, untuk membicarakan anggota-anggota dari semesta biasanya digunakan dengan lambang. Ada dua macam lambang, yaitu yang pertama adalah konstanta, adalah lambang yang digunakan untuk menunjuk atau membicarakan anggota tertentu dari semesta. Kemudian ada juga peubah. Peubah ini adalah lambang yang digunakan untuk menunjuk atau membicarakan anggota yang tidak tertentu atau sembarang dari semesta. Semesta itu maksudnya secara keseluruhan ya. Nah, peubah bilangan dan disajikan dengan huruf-huruf kecil, bisa seperti X, Y, atau Z, dan peubah pernyataan juga disajikan dengan huruf-huruf kecil, bisa P, Q, R, S, dan sebagainya. Nah, kemudian ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka ini ialah kalimat yang memuat peubah, sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Jadi kalimat semacam ini masih bersifat terbuka ya untuk menjadi suatu pernyataan yang benar atau salah. Ini adalah salah satu contoh. Ada beberapa contoh untuk kalimat terbuka. Yang pertama adalah X adalah bilangan bulat. Nah, di sini belum ada kebenaran pernyataannya, belum ditentukan benar atau salahnya karena masih bisa dimasukkan atau diubah dari kalimat atau dari variabel X ini. Jadi kalau misalnya dimasukkan angka 2 adalah bilangan bulat, baru disebut dengan pernyataan benar. Kemudian jika disebut atau diubah menjadi 1 X-nya, 1 adalah bilangan bulat, maka akan menjadi pernyataan yang salah. Seperti itu. Kemudian yang huruf B, X plus 2 lebih besar dari 10. Jadi X-nya mau
isi berapa nih supaya hasilnya menjadi 10. Kalau diisi 5, misalnya 5 ditambah 2 kan 7. 7 lebih besar dari 10. Itu merupakan kalimat yang salah. Tapi kalau diisi di sini angka 9, 9 plus 2 adalah 11. 11 lebih besar dari 10. Itu adalah kalimat yang benar. Begitupun berikutnya, kalimat-kalimat berikutnya yang masih mengandung variabel-variabel yang bisa kita isi atau kita ubah sehingga menghasilkan nilai kebenaran atau pernyataan kebenaran atau pernyataan yang salah sesuai dengan isi dari variabel yang akan kita tentukan. Seperti itu. Nah, kemudian kita dapat mengubah ya tadi satu kalimat terbuka menjadi pernyataan dengan mengganti atau mensubstitusikan semua peubah yang termuat di dalamnya dengan konstanta dari semestanya. Jadi pernyataan yang dihasilkan bisa bernilai benar atau bernilai salah. Kemudian himpunan penyelesaian dari suatu kalimat terbuka ialah himpunan semua anggota dari S yang bila lambangnya disubstitusikan ke dalam peubah dari kalimat terbuka itu akan menghasilkan pernyataan benar. Nah, ini ada contoh dari kalimat terbuka. S ya sama dengan bilangan asli. Jadi yang pernyataan pertama, X ditambah 2 lebih besar dari 10. Himpunan penyelesaiannya adalah dimulai dari 9. Jadi 9 jika X-nya diubah menjadi 9, maka 9 ditambah 2 adalah 11. 11 lebih besar dari 10. Gitu ya. Kemudian 10 juga ditambah 2 akan menjadi 12. 12 juga termasuk lebih besar daripada 10. Jadi dengan mengubah variabel X menjadi bilangan 9, 10, dan seterusnya, maka akan menghasilkan pernyataan benar. Kemudian yang kedua, X ditambah 1 lebih besar daripada 0. Jadi X ini akan kita ubah dari bilangan asli. Bilangan asli itu dari 1 ya misalnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 itu lebih besar dari 0. Kemudian misalnya 2 ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 itu lebih besar daripada 0. 3 juga ditambah 1, 4 lebih besar daripada 0. Nah, maka jika diubah tadi variabel X-nya menjadi bilangan asli, akan menghasilkan pernyataan yang benar. Jadi himpunan penyelesaian ini harus memuat semua elemen dari semesta yang menghasilkan pernyataan benar. Nah, pada slide akhir ada latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Di sini diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka berikut agar menjadi sebuah pernyataan yang bernilai benar. Ada 7 pernyataan ya, pernyataan yang masih bersifat kalimat terbuka semua. Jadi nanti dari ketujuh pernyataan ini silakan teman-teman berikan variabel peubahnya ya, supaya bisa menghasilkan kalimat yang atau pernyataan yang bernilai benar seperti itu. Jadi nanti dikerjakan latihannya, boleh ditulis di kertas, kemudian difoto atau enggak diketik di laptop juga boleh, kemudian di submit dari file Word atau PDF juga boleh. Silakan dikerjakan dan apabila ada kesulitan silakan teman-teman untuk ditanyakan ya. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Teman-teman jaga kesehatan supaya tetap bisa beraktivitas dengan baik ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.